Dari sebuah lingkungan sederhana, lahir sebuah komitmen besar untuk menjaga bumi dan masa depan. Inilah SMP Negeri 3 Banjarangkan, sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang tidak hanya mencetak generasi berprestasi, tetapi juga generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di sekolah ini, pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi tentang membangun kesadaran dan membentuk karakter. Karakter untuk peduli, karakter untuk bertindak, dan karakter untuk membawa perubahan. Perubahan besar dimulai dari komitmen yang kuat. Kami membentuk kelompok kerja pengelolaan sampah, serta menetapkan aturan dan SOP sebagai dasar pelaksanaan program lingkungan sekolah. Kebijakan ini menjadi pondasi penting agar seluruh program berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Karena lingkungan yang baik lahir dari komitmen yang nyata. Melalui program Gemes Spentibra, yang berarti Gerakan Mengurangi Sampah Spentibra, langkah terbaik mengatasi sampah adalah mengurangi sejak dari sumbernya. Seluruh warga sekolah membiasakan membawa tumbler dan tempat makan pribadi sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kami juga melakukan pencatatan data sampah setiap minggu sebagai bentuk evaluasi dan pengendalian sampah di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, kami menjalin kerjasama dengan Desa Nyalian dan pihak kantin sekolah untuk bersama-sama membangun budaya minim sampah. Di setiap kantin tersedia wadah pembuatan ekoenzim dari sisa makanan. Karena bagi kami, limbah makanan bukan untuk dibuang, melainkan diolah kembali menjadi cairan bermanfaat bagi lingkungan. Dari sisa makanan, lahir solusi ramah lingkungan. Melalui program Pesona Spentibra, yang berarti pengelolaan sampah organik dan anorganik Spentibra. Di tempat olah sampah setempat atau TOS, siswa belajar memilah sampah organik, non-organik, dan residu secara langsung. Setiap sampah memiliki tempatnya masing-masing. Sampah organik, non-organik, dan residu dipisahkan sejak awal untuk memudahkan proses pengolahan. Melalui kebiasaan memilah sampah, kami belajar bahwa menjaga bumi bukan tugas satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Di tempat inilah pendidikan lingkungan hidup diterapkan dalam tindakan nyata. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik cair atau sering disebut ekoenzim. Ekoenzim dibuat dari sisa-sisa makanan sehingga membantu mengurangi penumpukan sampah organik di lingkungan sekolah. Pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim membantu menekan pencemaran tanah dan bau tidak sedap akibat sampah yang membusuk, serta untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekolah. Kami juga mengembangkan pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai pupuk organik cair alami. MOL yang kami buat adalah MOL untuk akar, untuk batang, dan untuk daun. MOL dibuat melalui proses fermentasi bahan-bahan alami yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Hasil fermentasi ini menghasilkan mikroorganisme bermanfaat yang mampu meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. MOL kemudian diaplikasikan pada tanaman sebagai penyubur batang, daun, dan akar, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih sehat, kuat, dan produktif. Pembuatan MOL menjadi bukti bahwa bahan-bahan sederhana di sekitar kita dapat diolah menjadi produk yang memberikan manfaat besar bagi kelestarian lingkungan. Berbagai inovasi juga terus kami kembangkan. Batok kelapa yang sebelumnya hanya dibuang, kini kami olah menjadi arang bernilai manfaat tinggi. Melalui proses pembakaran yang sederhana, batok kelapa diubah menjadi arang alami dan memiliki daya serap yang baik. Arang batok kelapa ini kemudian dimanfaatkan sebagai media tanam anggrek. Teksturnya yang poros mampu melembabkan akar dan membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih sehat. Dari limbah sederhana, lahirlah media tanam yang mendukung keindahan dan kelestarian alam.
Selain itu, arang batok kelapa juga digunakan dalam kegiatan membakar sate untuk persiapan perayaan Hari Raya Saraswati. Karena arang batok kelapa tersebut menghasilkan bara api yang stabil dan tahan lama digunakan. Tidak berhenti di sana, kami mengolah kelapa menjadi virgin coconut oil atau sering disebut VCO. VCO dibuat dari kelapa pilihan yang diolah secara higienis melalui beberapa tahapan, mulai dari pemarutan, pemerasan santan, proses pemisahan minyak, hingga menghasilkan minyak kelapa murni yang berkualitas. Melalui proses ini, siswa belajar mengolah hasil alam di sekitar menjadi produk yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, kami memiliki 6 bank daus dan 2 tebak modern yang dimanfaatkan sebagai sarana pengolahan pupuk kompos. Serta memiliki 1 teba tradisional dan 12 biopori untuk penyerapan air yang tersebar di sekeliling sekolah. Sampah organik yang telah dipilah terlebih dahulu kemudian dicacah agar proses penguraiannya menjadi lebih cepat dan efektif. Setelah itu, sampah organik dimasukkan ke dalam bank daus dan teba modern untuk diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman dan penghijauan lingkungan sekolah. Kompos hasil panen bank daus dimanfaatkan untuk taman sekolah, kebun sayur, dan tanaman toga, sehingga lingkungan menjadi lebih hijau dan asri. Melalui pengolahan ini, kami berupaya mengurangi jumlah sampah organik sekaligus menghasilkan pupuk alami yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Dengan semangat peduli lingkungan, kami terus membangun kebiasaan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat demi mewujudkan sekolah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Melalui program Si Kemas, yang berarti siswa kelola dan manfaatkan sampah. Kreativitas menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Melalui tangan-tangan kreatif peserta didik, barang bekas seperti kardus, botol plastik, dan kertas yang sebelumnya dianggap sebagai limbah, diubah menjadi berbagai kerajinan yang bernilai guna dan bernilai seni. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga menumbuhkan kreativitas, keterampilan, serta kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara kreatif dan menyenangkan. Karena sesungguhnya, kepedulian terhadap lingkungan juga dapat melahirkan karya. Kemudian, botol plastik bekas yang tidak terpakai kami rubah menjadi pot tanaman yang menarik dan fungsional. Selain mengurangi jumlah sampah plastik, kegiatan ini juga menumbuhkan kreativitas, keterampilan, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Dari sebuah botol plastik bekas, lahirlah karya sederhana yang memberikan manfaat nyata dan mendukung terciptanya sekolah yang hijau dan asri. Kami belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Melalui program Sibra Resik, yang berarti Spentibra Recycle Asik, kegiatan daur ulang dikembangkan menjadi ruang kreativitas siswa. Kertas bekas diolah menjadi peta timbul edukatif dan inovatif. Siswa dapat berkreasi mengubah kertas bekas menjadi media pembelajaran yang menarik. Peta timbul yang dihasilkan mampu menampilkan bentuk permukaan wilayah secara lebih nyata, sehingga membantu meningkatkan pemahaman dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa barang yang dianggap tidak bernilai masih dapat diolah menjadi karya yang bermanfaat, bernilai seni, dan mendukung dunia pendidikan. Dari lembaran-lembaran kertas bekas, lahirlah media pembelajaran yang inspiratif dan inovatif, sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian kami terhadap lingkungan. Selain itu, tutup botol bekas disulap menjadi gantungan kunci yang menarik. Tutup botol yang sebelumnya hanya menjadi sampah, dikumpulkan, dibersihkan, kemudian diolah melalui proses kreatif hingga menjadi berbagai desain gantungan kunci yang memiliki nilai estetika. Melalui tangan-tangan kreatif siswa, tutup botol yang dahulu dianggap sampah kini berubah menjadi karya bernilai guna dan bernilai ekonomi. Dari sebuah tutup botol bekas, lahirlah produk kreatif yang tidak hanya menarik untuk digunakan, tapi juga menjadi simbol semangat kami dalam mengurangi sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Perubahan lingkungan dimulai dari kesadaran, melalui program Si Pedas, yang berarti siswa peduli dan sadar sampah.
Edukasi pengelolaan sampah di sekolah kami dimulai melalui berbagai kampanye peduli lingkungan, sosialisasi kepada sekolah lain, pemasangan poster edukatif, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Melalui langkah ini, kami berupaya menanamkan kesadaran bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi gerakan bersama demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Melalui program Spensi Data, yang berarti Spentibra Inovasi dan Dampak Nyata, kami terus menghadirkan berbagai inovasi yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Salah satu inovasi yang kami kembangkan adalah pemanfaatan daun pandan menjadi produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Daun pandan diolah menjadi sabun batang karena memiliki wangi alami yang menenangkan. Serta membuat sabun cair yang memiliki aroma alami yang harum, menyegarkan, serta dapat digunakan untuk menjaga kebersihan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pengolahan pandan menjadi sabun menunjukkan bahwa tanaman lokal dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai guna. Tidak hanya itu, daun pandan juga kami manfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa pandan harum yang menghasilkan aroma khas dan menenangkan. Dalam upaya mengembangkan inovasi yang bernilai guna dan berkelanjutan, kami menjalin kerjasama dengan Prapem Bali dalam pengolahan dan pembuatan dupa. Melalui kolaborasi ini, peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara langsung mengenai proses pembuatan dupa, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga menghasilkan produk yang berkualitas. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan mitra masyarakat dapat melahirkan karya-karya yang inspiratif, sekaligus membangun generasi yang kreatif, mandiri, dan peduli lingkungan. Setelah proses produksi selesai, kami tidak hanya berhenti pada tahap pembuatan, tetapi juga melanjutkan hingga tahap pemasaran produk. Untuk memperluas jangkauan pemasaran, kami menjalin kerjasama dengan Lili Dupa sebagai mitra dalam memasarkan dupa hasil karya peserta didik. Melalui kerjasama ini, produk dupa yang kami hasilkan dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas dan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Kepedulian terhadap lingkungan terus kami kembangkan melalui pemanfaatan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar sekolah. Kami berinovasi untuk membuat insektisida alami untuk mengendalikan hama kutu dan ulat, serta fungisida alami untuk mengatasi serangan jamur pada tanaman. Produk ini dibuat dari berbagai bahan alami yang ramah lingkungan dan aman bagi ekosistem, sehingga dapat menjadi alternatif pengendalian hama dan penyakit tanaman tanpa bergantung pada bahan kimia berlebihan. Melalui proses pengolahan dan peracikan yang tepat, insektisida alami yang kami hasilkan mampu membantu melindungi tanaman dari serangan kutu dan ulat yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, fungisida alami yang kami kembangkan juga dimanfaatkan untuk membantu mencegah dan mengendalikan pertumbuhan jamur yang berpotensi merusak tanaman. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bahwa alam telah menyediakan berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dari bahan-bahan alami yang sederhana, lahirlah solusi yang bermanfaat bagi tanaman, lingkungan, dan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Seluruh hasil karya yang dihasilkan, kami pamerkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas, kerja keras, dan kepedulian seluruh warga sekolah. Pameran ini menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa barang yang dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi, dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya belajar berinovasi, tetapi juga belajar untuk menghargai proses, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Perjalanan panjang pengelolaan sampah di SMP Negeri 3 Banjarangkan telah membuahkan berbagai prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2017 hingga 2019,
Kami berhasil meraih medali emas pada kegiatan Trihita Karana Award and Accreditation sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan sekolah. Serta pada tahun 2021, kami kembali menerima penghargaan dalam program mewujudkan sekolah nol sampah yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Klungkung. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak, terus berinovasi, dan terus menjaga bumi demi generasi mendatang. Bagi kami, menjaga lingkungan bukan hanya sebuah program, tetapi budaya, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Dari sampah, kami belajar tentang kepedulian. Dan dari kebersamaan, kami membangun harapan untuk masa depan. SMP Negeri 3 Bancarangkan akan terus melangkah, menjadi sekolah yang aktif, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih hijau, lebih bersih, dan bebas sampah. Salam padat. Pada